kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Serahkan kepada hambanya, Bapak kita sampai semua orang untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari. Ya baik, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Bardosi, puji-pujian yang sudah dinaikkan ya untuk memuliakan Tuhan kita. Dan mari kita bersyukur ya Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa ya. Oke ya, mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Kita tundukkan hati kita berdoa. Ya Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kembali lagi Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini dengan segala kebaikan Tuhan, dengan segala pertolongan Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kembali lagi kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu yang sangat luar biasa Tuhan, menolong kami semua, membangkitkan semangat kami Tuhan, setiap pagi selalu baru. Di dalam kasih karunia Tuhan ini kami bersyukur sekali Tuhan, kami terus diperlengkapi oleh segala kebaikan dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati semua saudara-saudara seiman kami yang sudah hadir pagi hari ini. Diberkatilah semuanya dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi shalom, selamat pagi. Salam kudus buat kita semuanya. Ya, terima kasih untuk semangatnya dan terima kasih untuk puji-pujian yang sudah dinaikkan bersama. Ya, kita terus bergerak belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita teruskan lagi membuka Alkitab kita, firman Tuhan yang sangat luar biasa, menolong kita untuk memahami secara lebih lengkap lagi bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan kita dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita sangat berharga. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal 11. Ya, Roma pasal 11. Saya masih mengajak kita untuk merenungkan bagaimana perlakuan daripada Allah kepada umatnya, umat pilihannya, bangsa Israel, apabila sudah tiba waktunya di masa yang akan datang, Tuhan kembali memulihkan ya perjanjiannya, menggenapi perjanjiannya dengan bangsa Israel. Dan kemarin pagi kita sudah melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada satu hal yang sangat memberikan kita pemahaman yang lebih jelas, lebih lengkap ya mengenai berkat atau kekayaan, kemakmuran dan kesuksesan daripada bangsa Israel, orang-orang Israel, apabila Tuhan sedang memulihkan keadaan mereka, atau apabila Tuhan sedang berpihak pada mereka, kehadiran Mesias di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah bangsa Israel, akan membuat mereka menjadi sempurna dan sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara ya, sampai dikatakan bahwa umur panjang ya, sakit penyakit semuanya disempurnakan ya di dalam kehidupan mereka ya. Dan itulah yang dinyatakan oleh Rasul Paulus ya di dalam Roma pasal 11 ayatnya yang ke-15 itu ya.
ayatnya yang ke-15, Roma pasal 11 ayatnya yang ke-15 dikatakan, sebab jika penolakan mereka orang Israel berarti pendamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Kemudian dipasangkan dengan ayat 12, sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Kita sudah lihat bahwa bagian ini ya tergenapi bukan saat ini ya, tetapi tentunya kesempurnaan daripada bangsa Israel itu akan terjadi nanti ya, sesudah mereka dipulihkan di masa yang akan datang pada saat Yesus datang kedua kali. Saya mengajak kita lagi untuk melihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-65. Ya, saya ingin agar kita memahami bagian ayat-ayat firman Tuhan ini yang ditujukan bukan digenapi pada saat ini di dalam kehidupan umatnya, tetapi nanti di masa yang akan datang kalau Tuhan sudah memulihkan kembali kerajaannya bagi bangsa Israel. Yesaya pasal 65 ya, kita lihat Bapak Ibu Saudara dari ayatnya yang ke-17. Saya akan membaca sekali lagi ya. Ya, ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Ya. Nah, ini sama dengan apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu pasal 20 dan 21 ya, tentang langit baru dan bumi baru. 18, tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Ya, ini mengenai masa depan daripada Yerusalem yang utuh ya. Sampai sekarang ini Yerusalem masih bergolak ya. Masih akan terus terjadi perang dan kedamaian yang sepenuhnya akan sulit terjadi di sana ya, sebelum janji Tuhan ini digenapi ya. Nah, apakah itu artinya sekarang adalah sudah menjelang akhir zaman? Banyak orang yang tidak memahami, yang tidak mengerti tentang program kasih karunia Allah saat ini, sehingga mereka mengait-ngaitkan perang yang ada di Gaza atau di Timur Tengah sana, di Yerusalem sana, dikaitkan dengan akhir zaman begitu ya. Ya, tidak begitu Bapak Ibu Saudara ya. Itu saat ini Tuhan sedang menjalankan program kasih karunia-Nya ya, bukan program nubuatan yang sedang Tuhan jalankan saat ini. Jadi kita tidak tahu kapan persisnya ya menjelang daripada akhir lagi pula yang disebut akhir zaman itu apa? Akhir zaman ya kan? Karena bahkan sesudah kita sudah diangkat ke surga, yang terjadi justru masih peristiwa masa sengsara ya di bumi ini ya, menjelang zaman damai di bumi, yaitu kerajaan milenium, kerajaan 1000 tahun ya. Jadi bukan mengharapkan akhir zaman, itu masih jauh Bapak Ibu Saudara ya. Nah, jadi kita lihat di situ di ayatnya yang ke-20 ini, kita lihat ya ayat 20 Yesaya 65. Di situ
di situ pada saat Allah memulihkan umatnya Israel, bangsa Israel, di situ tidak akan ada lagi apa? Tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab apa? Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, kalau dikatakan firman ini sedang digenapi pada zaman sekarang ini, itu jauh panggang dari api, ya. Gak nyambung itu Bapak Ibu Saudara, ya. Gak nyambung. Ya, bagaimanapun caranya memelintir ayat ini, ya, oleh mereka-mereka yang tidak paham program kasih karunia Allah saat ini, itu akan tidak akan masuk akal. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Saat ini banyak orang yang bergembira merayakan ulang tahunnya pada ulang tahun yang umur yang masih pendek-pendek kan? Ya kan? Orang merayakan umurnya 80 tahun. Ya sudah sangat gembira, sangat sukacita semua keturunannya. Ya bikin pesta. Ya kan? Bersukacita atau bergembira semuanya ya dengan umur 80 tahun, 90 tahun apalagi, ya kan? Ya Bapak Ibu Saudara, sangat bergembira semuanya keturunannya. Tapi kalau kita lihat Alkitab, ya umur 90 tahun, 100 tahun malah dikatakan itu kalau meninggal 90 tahun dikatakan itu adalah dianggap kena kutuk. Ya. Jadi bagaimana itu Bapak Ibu Saudara? Ya. Seperti apa itu kalau janji Tuhan ini sedang digenapi saat ini? Ya. Saudara-saudaraku ya. Pasti banyak orang yang sangat luar biasa lah kalau sampai berumur 80 tahun, 90 tahun sekarang ini kan? Iya. Tapi Alkitab mengatakan apa? Sedangkan 100 tahun saja ya. Kalau memang meninggal dunia umur 100 tahun saja dikatakan malah itu dianggap kena kutuk. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus ingat sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya harus dibedakan bahwa ya firman Tuhan ini Yesaya pasal 65 ini bahwa umur manusia akan panjang sekali ya, melebihi dari 100 tahun. Ya, itu nanti akan digenapi pada masa kerajaan 1000 tahun ketika Yesus sudah datang kedua kali ke bumi ini. Jadi bangsa Israel akan menjadi sangat panjang umur orang-orang Israel, dan itulah yang membuat bangsa-bangsa lain terkagum-kagum dengan mereka karena kesempurnaan mereka. Ya, karena mereka orang-orang Israel itu benar-benar mendapatkan mujizat yang sangat luar biasa dari Tuhan, sehingga ya kehidupan mereka orang-orang Israel itu benar-benar sempurna. Dan itu yang dikatakan Paulus tadi, bahwa apabila bangsa Israel itu dipulihkan oleh Tuhan, ya istilahnya bangsa-bangsa lain itu juga kecipratan gitu ya, kecipratan dengan segala berkat yang Tuhan karuniakan, dan bangsa-bangsa lain juga akan ikut terberkati semuanya. Begitu Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ya, namun kemarin saya sudah sampaikan juga kepada kita bahwa lalu bagaimana sekarang kita kalau tidak sampai umur 100 tahun? Apakah kita dianggap kena kutuk Bapak Ibu Saudaraku kalau meninggal dunia sebelum 100 tahun? Karena ayat firman Tuhan ini katakan, ya, saya baca sekali lagi ayat 20, di situ tidak ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk, sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda.
Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Jadi bagaimana Bapak Ibu Saudara? Kalau Paulus saja itu adalah hamba Tuhan, rasul yang sangat setia kepada Tuhan, yang sangat luar biasa, ya, kekudusan hidupnya, kesetiaannya, pelayanannya sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ya, umurnya berapa? Ya, Paulus itu ya paling mungkin ya di bawah 80 tahun usia dia. Jadi apakah dia juga kena kutuk juga dianggap? Ya, kalau berdasarkan firman Tuhan ini, ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah maka kita harus paham saat ini Tuhan memberkati umat manusia dengan kasih karunia-Nya, yaitu bahwa Tuhan mengaruniakan kepada kita yang percaya hidup yang kekal. Amin. Nah, bukan hanya 100 tahun Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya 1000 tahun, tapi sampai selama-lamanya, lebih dari 1.000.000 tahun kalau bisa dihitung begitu ya. Usia kita bersama-sama dengan Yesus hidup selamanya. Amin. Tidak akan pernah mati lagi. Jadi kita tetap bisa bersyukur atau tidak? Oh, tentu saja Bapak Ibu Saudara. Tapi itulah ya, kalau orang merayakan ulang tahunnya usia 80, usia 90 tahun, tapi dia sendiri tidak mempunyai hidup yang kekal di dalam Yesus, Bapak Ibu Saudara, itulah menjadi sia-sia ya, semuanya menjadi sia-sia. Karena apa? Karena dia tidak akan menjadi umur panjang selama-lamanya bersama dengan Yesus di dalam hidup yang kekal itu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, benarlah yang dikatakan Paulus, mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kita. Ya, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Karena Tuhan memberkati kita saat ini, ya, melebihi daripada apapun. Di dalam Yesus Kristus kita sudah memiliki segalanya, karena hidup kita sudah ditebus dengan sempurna di atas kayu salib. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi yang paling kita syukuri adalah hidup kekal kita di dalam Yesus. Amin. Iya Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang yang hanya mensyukuri hidupnya secara fisik. Ya, bersyukur juga. Ya, ulang tahun. Ya, bersyukur, dirayakan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, berdoa bersama dengan keluarga. Ya, berterima kasih kepada Tuhan, panjang umur, sehat selalu. Tapi saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, berdasarkan firman Tuhan ini yang ada di kitab Yesaya ini Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau dihitung dari hubungan Tuhan, janji Tuhan kepada bangsa Israel tentang umur manusia, ya 100 tahun pun dikatakan kalau meninggal dunia usia 100 tahun masih dianggap itu adalah orang yang kena kutuk, ya kan? Jelas sekali di situ, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi dapatkah kita bersyukur sekarang ini Bapak Ibu Saudara, walaupun berapa lama hidup kita diberikan oleh Tuhan kesempatan buat kita di dunia ini tidak mencapai 100 tahun. Oh, tentu saja. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan berapa lama pun kita diberikan waktu hidup di dunia ini, kesempatan melayani Tuhan di dunia ini, kita harus tetap bersyukur. Karena apa? Bapak Ibu Saudara, karena di dalam Yesus Kristus hidup kita ya tidak bisa dibatasi lagi. Bersama-sama dengan Yesus kita sudah hidup selamanya. Amin. Ya, itu yang dimaksud oleh Paulus, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena dia sudah mengenal kasih karunia Allah ya melebihi daripada segalanya. Jadi kita lihat di situ tadi itu mengenai umur panjang. Kalau Tuhan sudah memulihkan bangsa Israel, itulah yang terjadi di dunia ini. Ya, usia manusia akan begitu sampai suntuk, dikatakan sangat luar biasa.
melebihi dari 100 tahun ke atas umur manusia. Luar biasa. Jadi itu yang terjadi kapan Bapak Ibu Saudara? Ya, Paulus katakan, kalau Tuhan sudah memulihkan bangsa Israel kembali di hadapannya. Kapan Tuhan memulihkan bangsa Israel di hadapannya? Pada saat nanti Yesus datang kedua kali dan memasuki masa kerajaan 1000 tahun, milenium di bumi ini, di mana Tuhan Yesus bertahta sebagai raja di atas segala raja di Yerusalem. Ya, disitulah nanti ya berkat Tuhan kepada umatnya Israel, tidak ada peperangan lagi seperti sekarang ini. Ya, yang ada adalah damai di bumi. Seluruhnya umat manusia akan mengikuti jejak daripada bangsa Israel, karena bangsa Israel akan menjadi kepala dan bangsa-bangsa lain akan menjadi ekor. Karena bangsa Israel akan memerintah bersama dengan Yesus Kristus di dalam kerajaan 1000 tahun. Kapan? Sekarang, bukan. Nanti Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, sesudah kita sudah diakhiri program Allah, program kasih karunia-Nya dengan pengangkatan di awan-awan, barulah Tuhan kembali kepada umatnya Israel dan memulihkan mereka sebagai umat kerajaannya. Nah, saya ingin mengajak kita melihat lagi di dalam Yesaya pasal 60 ya. Yesaya pasal 60. Bagaimana kita bisa membayangkan ya seperti apa keadaan daripada bangsa pilihan itu, bangsa Israel itu, kalau Tuhan sudah berpihak kepada mereka. Artinya Tuhan Yesus sudah kembali ke tengah-tengah mereka, memerintah bersama dengan bangsa Israel di bumi ini. Seperti apa keadaannya? Ya, kita lihat di dalam Yesaya pasal 60. Saya ajak kita untuk melihat di ayatnya, mulai dari ayat pertama ya, dari ayat 1. Oke? Ya, saya baca ya. Yesaya pasal 60 mulai dari ayat 1. Judul perikopnya di situ di Alkitab dibuat kemuliaan Sion yang akan datang. Sion adalah Israel atau Yerusalem. Ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kemuliaan kerajaannya, kerajaan sorga terbit atas umat Israel. Ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ya, kembali lagi kemuliaan kerajaan sorga di bumi atas terbit atas bangsa Israel. 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadamu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ya, jadi bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun, katanya belajar, ya, ingin mengenal terang Tuhan melalui bangsa Israel. Apa itu yang sedang terjadi saat ini? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang Israel saat ini bukanlah menjadi terang bagi dunia di dalam hal mengenal Tuhan Yesus saat ini. Tidak. Paulus mengatakan mereka sedang tertidur nyenyak, mereka punya mata tidak melihat, mereka punya telinga tidak bisa mendengar, karena mereka sedang ditinggalkan oleh Tuhan, ya, oleh karena penolakan mereka kepada Mesias, tetapi suatu saat mereka nanti akan dipulihkan. Ayatnya yang keempat, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Ya, jadi semua orang datang berhimpun, ya, menjadi sangat hormat kepada bangsa Israel. Sekarang ini bangsa-bangsa di dunia mengutuki bangsa Israel karena terjadi perang yang sangat mengerikan. Ya, Bapak Ibu Saudara, begitu banyak korban jiwa yang mati sia-sia di sana, ya. Jadi bukan ayat firman Tuhan ini bukan sedang digenapi saat ini, tapi di masa yang akan datang. Ayat 5. Pada waktu itu engkau, ya Israel, akan heran
melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab apa? Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ya, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi semua bangsa di bumi ini akan datang nanti berduyun-duyun membawa upeti, ya, membawa persembahan kepada bangsa Israel. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus, Raja di atas segala raja, ada di sana. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukannya kita berdoa sekarang ini, ya, berdoa, Tuhan bawalah kekayaan bangsa-bangsa kepada kami. Wah, enak aja. Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak ada itu, ya. Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan kepada kita sebagai tubuh Kristus apa? Siapa yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Kita harus hidup tertib dan tidak boleh menjadi peminta-minta atau pengemis. Karena Tuhan, ya, mengaruniakan kepada kita segala berkat surgawi. Amin. Melengkapi hidup kita dan memelihara hidup kita di dalam kasih karunia-Nya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sudah lihat bahwa tidak boleh sembarangan mengambil ayat Alkitab itu langsung menerapkan untuk masa sekarang ini tanpa memperhatikan program Allah, apakah itu ditujukan untuk bangsa Israel atau untuk kita tubuh Kristus saat ini. Sebab apa Bapak Ibu Saudaraku? Kalau firman Tuhan ini disampaikan saat ini, berlaku saat ini, ya, itu akan menjadi PHP, ya, menjadi pembawa harapan palsu. Ya, karena apa? Karena itu tidak akan mungkin terjadi. Seperti tadi kan, sudah jelas Bapak Ibu, Yesaya 65, bahwa umur manusia, ya, paling rendah adalah 100 tahun. Bagaimana menerapkan itu sekarang ini Bapak Ibu Saudaraku? Ya, tidak bisa. Kita hanya bisa jujur saja bahwa semuanya firman yang disampaikan ditujukan kepada bangsa Israel itu nanti akan digenapi, akan dilengkapi oleh Tuhan kalau mereka sudah dipulihkan kembali, kalau Tuhan Yesus sudah datang ke bumi ini kedua kali. Tidak bisa sekarang itu diterapkan, ya. Nggak ada kelompok orang yang saat ini bisa mengklaim bahwa mereka saat ini, ya, sedang, bahwa bangsa-bangsa lain sedang berduyun-duyun datang membawa persembahan kepada mereka. Tidak bisa Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka, ya, kita lihat tadi apa yang dikatakan Rasul Paulus bahwa kekayaan daripada bangsa Israel apabila mereka dipulihkan, apa yang terjadi pada bangsa-bangsa lain? Nah, bangsa-bangsa lain akan juga menikmati segala berkat jasmani secara fisik, ya, di bumi ini mereka juga akan kebagian. Tapi melalui siapa? Bapak Ibu Saudara, melalui bangsa Israel, ya. Tidak bisa seperti sekarang ini, ya kan? Sekarang ini adalah program Allah, yaitu program tubuh Kristus, yaitu di mana Tuhan memberkati semua orang, ya, tidak melalui bangsa Israel, tetapi langsung melalui berita Injil kasih karunia, ya, setiap orang yang percaya di dalam Kristus memperoleh penebusan, ya, pengampunan segala dosa, ya, dan hidup yang kekal dikaruniakan secara cuma-cuma, dan setiap orang yang percaya pasti diselamatkan dan dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus yang kekal, sehingga kita di dalam Kristus Yesus menjalani kehidupan sebagai anggota tubuh Kristus di dalam kekudusannya. Amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, oleh sebab itu saya mengajak kita untuk melihat satu bagian di dalam Efesus pasal 1, ya, dan inilah yang saat ini yang sedang Tuhan kerjakan, yang sedang Tuhan salurkan, yang sedang Tuhan karuniakan kepada orang yang percaya saat ini adalah dikatakan di Efesus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Kita baca, ini bagian kita, pembacaan kita, ya, ayat 3, Bapak Ibu Saudara, kita baca, ya. Efesus pasal 1
dari ayat 3. Judulnya di situ apa? Kekayaan orang-orang yang terpilih. Nah, ini sekali lagi bukan berbicara bangsa Israel. Ya, bangsa Israel adalah bangsa yang terpilih, tapi janji Tuhan kepada mereka bukan sedang digenapi saat ini, tapi janji Tuhan saat ini digenapi di dalam kasih karunia-Nya. Beginilah kekayaan kita yang dikaruniakan Tuhan saat ini. Ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita apa? Segala berkat rohani di dalam sorga. Amin. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, maka kita melihat bahwa berkat kita pun dikatakan telah dikaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Dan tidak banyak orang menyukai ini. Maunya berkat-berkat di dunia. Bapak Ibu Saudara, mereka lebih senang mengklaim janji Tuhan kepada bangsa Israel terjadi dalam kehidupan mereka saat ini, ya. Apalagi orang-orang Kristen. Ya, kalau bisa berkat-berkat Israel itu yang digenapi sekarang ini dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ya, tapi kita sudah lihat Bapak Ibu Saudara, kita harus ikut program Tuhan saja. Amin. Bukan ikut program manusia. Ya. Jadi di ayat 4 dikatakan, sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, betapapun harta kekayaan yang dimiliki oleh manusia di dunia ini, kalau dia tidak memperoleh kasih karunia Tuhan, keselamatan hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, semuanya itu akan berakhir dengan sia-sia. Karena apa, Bapak Ibu Saudaraku? Karena Tuhan Allah ingin saat ini kita menghargai berkat surgawi yang dikaruniakan sebagai berkat yang teristimewa untuk kita saat ini, dalam pengenalan kita kepada Kristus Yesus, dalam hubungan kita dengan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan yaitu adalah berkat surgawi yang dilimpahkan kepada kita. Dan di ayatnya yang kelima dikatakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Yesus yang dikasihinya. Ayat 7, sebab di dalam Yesus dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan segala dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Ya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Inilah Bapak Ibu Saudara yang sangat kita syukuri saat ini, bahwa hikmat Allah, bijaksananya Tuhan dikaruniakan kepada kita melalui pengertian. Ingat Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan Paulus di Roma pasal 10, ya. Aku berdoa pada mereka karena mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tanpa pengertian yang benar. Ya, berdoa, Paulus mendoakan supaya mereka diselamatkan. Karena apa? Karena mereka berjuang tanpa kebenaran. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita saat ini sangat bersyukur kepada Tuhan, sebab kita menjalani perjuangan dalam hidup kita ini adalah disertai dengan pengertian yang benar. Amin. Ya, pengertian yang benar akan apa? Pengertian yang benar akan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu adalah kekayaan kita yang menopang jiwa kita, yang menopang hati kita, menopang pikiran kita, ya, yang menopang tubuh kita untuk memahami bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Amin. Kasih karunia Tuhan cukup bagi kita untuk kita bisa dimampukan menjalani hidup yang berkenan kepadanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus terus
memberitakan Injil keselamatan. Amin. Kita harus terus memberitakan Injil kasih karunia-Nya, karena itulah berkat yang sempurna saat ini yang dimiliki setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang melebihi itu, Bapak Ibu Saudara. Amin. Tidak ada. Kalau kita mau berbangga di dalam Tuhan, janganlah kita berbangga di dalam hal-hal yang bersifat duniawi. Itu tidak ada artinya sama sekali dibandingkan dengan berkat surgawi, di mana Tuhan telah menjadikan kita sebagai anggota tubuhnya, dan kita hidup bersama dengan Yesus selama-lamanya, tidak akan pernah kehilangan lagi. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, itulah bagian firman Tuhan yang kita syukuri pada pagi hari ini, dan berterima kasih sekali kita sekarang ya bersama-sama ya bersyukur dan menikmati berkat kekayaan kita di dalam kasih karunia. Kita mempelajari terus, kita mendengarkan firman Allah terus, supaya kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita setiap rincian, setiap detail daripada hikmat Allah berdasarkan pengertian yang benar akan firman-Nya, untuk melayani Tuhan dengan penuh kesetiaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Pagi hari yang indah ini kami sambut dengan penuh syukur ya Bapa di surga. Dan kami berterima kasih Engkau telah mengaruniakan kepada kami yang terbaik, melebihi daripada apapun yang diusahakan oleh manusia. Tapi apa yang diusahakan dan dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib, di mana Engkau telah rela berkorban oleh pencurahan darah-Mu, Engkau menggantikan kami dan menjadikan kami orang-orang pilihan-Mu, menjadikan kami orang-orang yang disucikan oleh darah-Mu, sehingga kami dikuduskan sekali untuk selama-lamanya, dan kami hidup di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah itu. Kami bersyukur, kami selalu diberikan kecukupan untuk menjalani kehidupan kami, melayani-Mu, dan memberitakan kasih karunia-Mu kepada semua orang. Terima kasih Bapa, diberkati semua saudara kami yang pagi hari ini sudah bersama-sama dengan kami bersyukur kepada Tuhan, dan kami serahkan hari yang baru, hari yang penuh berkat dan penuh syukur kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati, selamat beraktivitas. Ya, sekali lagi salam, salam kudus buat kita semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik Tuhan, supaya kasih